satu anak yang ada tadi di hadapan dia itu ngelihat ke arah dia semuanya dengan tatapan yang, ketika si ibu itu memutar badannya dan menghadap ke arah Meta, dia melihat seorang wanita tanpa bola mata. Jadi matanya ini bolong, hitam. Hai sob, selamat datang di channel Radio Jimmy. Saat ini kalian sedang menyaksikan playlist horror dan paranormal experience. Oke, untuk episode kali ini gue bakalan mencoba untuk menceritakan beberapa kisah yang gue dengar ketika gue masih duduk di kelas di SMA, sekolah menengah atas. So, kisah ini bakalan melibatkan beberapa tokoh. Jadi ya, nama tokohnya itu bakalan gue samarkan untuk menghindari problem yang mungkin timbul di kemudian hari. Sengaja gue menyamarkan nama mereka karena memang sebelum cerita ini gue publish, gue belum bisa meminta persetujuan dari mereka karena memang mereka itu teman-teman gue yang gue kenal ketika SMA dan kita juga sudah putus komunikasi dari lama. Jadi ya gue mencoba, jadi kalau seandainya jika ada pemilik cerita yang melihat video gue kali ini, silahkan hubungi gue nanti, tinggalkan komentar atau bisa direct message ke gue langsung. Oke, untuk tidak berlama-lama, mari kita masuk langsung ke video. Cerita ini adalah beberapa kumpulan cerita yang gue dengar dari beberapa kesempatan ketika gue SMA. Jadi pas SMA itu gue lumayan aktif di beberapa organisasi yang ada di sekolah. Seperti yang gue ceritakan di video sebelumnya, salah satunya Pasusbra, pasukan khusus pengibar bendera, yang pada akhirnya nanti juga sebagai kandidat untuk jadi Paskibra daerah, dan juga OSIS dan Forum Studi Islam, di mana siswa di-encourage untuk lebih mendalami Islam walaupun kita sekolah di sekolah negeri. Dan beberapa hal yang menarik di sekolah gue itu, beberapa anak dipilih untuk mengikuti berbagai macam acara yang dilaksanakan atau di-provide oleh pemerintah daerah, dinas pendidikan. Salah satunya misalnya kayak pesantren kilat, ataupun ada lomba antar sekolah, atau entah itu sebuah acara yang dimana anak-anak itu dikumpulkan di suatu daerah, di suatu lokasi, diisolasi, dikasih materi-materi untuk beberapa lama atau untuk beberapa hari. Nah, beberapa kisah ini gue dengar ketika gue menjadi salah satu peserta dalam salah satu acara tersebut. Untuk kisah pertama ini adalah sebuah kisah yang gue dengar dari salah satu kenalan gue ketika gue terlibat dalam sebuah acara. Kita sebut aja namanya Meta. Nah, Meta ini juga merupakan salah satu anak yang mendapatkan privilege dari sekolah, di mana di daerah tempat gue tinggal itu ketika tahun ajaran baru, jadi anak-anak yang mempunyai nilai tinggi itu mereka digabungkan dalam satu kelas. Istilahnya itu kayak sekolah menyebutnya kelas unggulan. Jadi anak-anak unggulan, anak-anak yang nilainya ketika diseleksi oleh sekolah itu mempunyai nilai yang tinggi dari SMP, mereka dikumpulkan dalam suatu kelas, dan Senin sampai Jumat anak-anak ini diberi waktu untuk belajar tambahan di sekolah. Nah, ketika saat itu gue juga merupakan salah satu anak yang cukup beruntung ya, walaupun dalam pikiran gue saat itu adalah harusnya anak-anak yang kelas unggulan ini yang diberi privilege untuk pulang lebih awal, karena sekolah aja sudah mengakui kalau mereka sudah cukup lebih pintar dibandingin kelas-kelas lain. Harusnya yang diberikan jam tambahan itu adalah anak-anak yang di luar kelas unggulan. Tapi gue nggak tahu apa esensi dari kegiatan tersebut yang dilakukan oleh sekolah. Keputusan yang diberikan oleh sekolah gue nggak ngerti juga. Mungkin ya saat itu juga ya bagus-bagus aja sih kalau menurut gue nggak harus keluar uang lebih untuk les, ya kan. Nah, oke, balik ke cerita. Nah, cerita yang gue dengar ini dari Meta. Meta juga merupakan salah satu anak dari sekolah lain yang mendapatkan privilege yang sama, jadi kelas unggulan. Ketika itu kita dipertemukan dalam suatu acara, yang dimana di acara tersebut kita dari beberapa murid pilihan itu dikumpulkan dalam suatu daerah, satu lokasi. Nah, di lokasi itu kita diberi bimbingan. Jadi kayak apa ya,
summer camp gitu deh, mungkin ya, gue nggak ngerti. Tapi kayak gitu. Jadi, nah di luar acara, setelah acara selesai, biasanya kita nih mengadakan acara yang kita inisiasi sendiri. Misalnya gitar-gitaran, main kartu, yaitu untuk menambah saling kenal dan menambah keakraban. Nah, ada momen ketika kita itu mengadakan acara api unggun. Jadi di acara api unggun ini kita selalu mencoba untuk melakukan sebuah acara yang dimana menarik buat kita. Salah satunya itu saling cerita. Nah, yang paling gua demen itu adalah mendengarkan cerita horor dari beberapa siswa yang kita temui saat itu. Dari berbagai cerita yang gue dengar, ada beberapa cerita yang menurut gue itu paling epic sih ya. Jadi ada seorang siswa ya sebut aja namanya Meta. Nah, Meta ini saat itu bercerita bahwa ada momen ketika dia itu beberapa kali mengalami paranormal experience atau paranormal encounter yang terjadi di dia. Meta menceritakan beberapa kisah sih, akan tetapi ada 2 kisah yang menurut gue itu sangat epic banget. Nah, kisah pertama yang diceritakan oleh Meta adalah saat itu Meta sedang menunggu peralihan dari jam normal ke jam tambahan. Kita tahu kalau jam normal udah selesai, murid pada pulang semua ya. Jadi pasti kondisi sekolah itu sangat sepi. Nah, saat itu ketika Meta sudah selesai sholat di musola sekolah, akhirnya untuk menunggu waktu pelajaran tambahan, Meta memutuskan untuk ke perpustakaan. Ketika Meta memutuskan untuk ke perpustakaan, ketika dia masuk ke dalam perpustakaan itu, dia melihat beberapa siswa yang masih ada di perpustakaan tersebut. Mungkin siswa yang mau membalikan buku, mengantarkan buku ke perpustakaan. Nah, di situ juga ada petugas perpustakaan. Ketika Meta masuk itu, Meta tidak memikirkan hal yang aneh-aneh sih. Dia melihat orang-orang di sana ya layaknya murid-murid. Meta langsung masuk, Meta langsung menuju rak buku yang memang menjadi spot favorit dia, karena di situ ada berbagai macam materi yang dia sukai. Meta akhirnya mengambil salah satu buku dan langsung mencari tempat duduk untuk membaca buku tersebut. Setelah beberapa lama, karena memang perpustakaan kan nggak boleh ribut ya, tiba-tiba handphone Meta berbunyi. Nah, dari situ dia melihat ada beberapa panggilan. Saat itu mengakui kalau panggilannya itu dari keluarganya, dari orang tuanya. Meta mengabaikan, karena memang orang tuanya istilahnya pasti sudah tahu kalau dia belum pulang karena memang mengikuti pelajaran tambahan. Ketika handphonenya ini nyala beberapa kali, dan saat itu ya mode senyap itu kalau kita anak-anak SMA bukan sesuatu yang kita pilih ya, karena memang zaman gua itu punya handphone adalah sebuah privilege. Nggak semua anak SMA saat zaman gua itu mempunyai privilege untuk punya device handphone atau apapun itu, Walkman atau apa saat itu, karena memang itu adalah benda luxury. Jadi ringtone-nya berbunyi tetap. Tiba-tiba setelah nggak beberapa lama terdengar gitu 3 kali. Terus Meta SMS nyokapnya, dia lagi belajar gini. Nggak lama setelah itu ringtone yang sama bunyi lagi. Tiba-tiba suara gitu terdengar lagi. Tapi ketika Meta ngecek HP-nya tidak ada panggilan masuk atau notifikasi panggilan. Tapi suara ringtone yang sama itu berbunyi. Akhirnya Meta menaruh HP-nya di atas meja, dan lagi-lagi terdengar suara ringtone itu. Gak lama setelah ringtone itu berbunyi, suara itu terdengar lagi. Karena Meta kesal ya, dia ngambil HP-nya, dia matiin. Dan dia bilang, bukan HP gua mati. Sesaat setelah dia ngomong kayak gitu, tetap aja terdengar suara buku rak-rak jatuh. Dan itu semakin banyak. Jadi suara nya itu yang awalnya cuma terdengar satu orang, akhirnya banyak kedengeran. Jadi seolah-olah ada beberapa orang ngomong gitu. Meta kaget. Dan dia melihat sekeliling. Dia melihat anak-anak yang duduk di seberang dia itu, ada 3 orang anak yang duduk di agak berjarak, tetap menunduk aja kayak gini. Orang-orang itu nggak bergerak. Dan satu hal sih yang baru Meta sadari adalah ketika dia melihat pakaian anak-anak tersebut. Jadi di SMA di tempat daerah gua itu, Senin, Selasa itu baju beda, Rabu, Kamis beda, Jumat, Sabtu beda, seragamnya beda. Jadi saat itu hari Senin, normalnya anak-anak itu pakaian putih abu-abu. Ketika Meta ngelihat
anak-anak itu pakai baju yang dipakai untuk hari Jumat. Hari Jumat itu kita pakai pakaian muslim. Dan dia kaget ketika dia ngeliat kayak gitu. Meta mencoba mengobservasi keadaan perpustakaan. Dia ngeliat anak itu, murid-murid yang ada di perpustakaan itu cuma dalam posisi kayak gini. Akhirnya Meta sadar ada sesuatu yang gak beres. Setelah Meta melihat kondisi seperti itu, akhirnya dia memutuskan untuk pergi keluar dari perpustakaan tersebut. Dia langsung memasukkan HP ke dalam tas dan ngambil buku yang diambil tadi. Dia pergi ke arah rak-rak tempat dia ngambil buku pertama. Pas dia mau masukin buku itu, jadi itu kan ada ruang yang untuk tempat buku. Dia bisa ngelihat tempat anak-anak duduk tadi. Pas dia mau masukin buku ke ruangan tadi, dia ngelihat seluruh anak yang ada tadi di hadapan dia itu ngelihat ke arah dia, semuanya dengan tatapan yang menakutkan. Jadi semua anak-anak itu serentak ngelihat ke arah dia. Meta kaget, tersurut ke belakang, dan di belakang itu ada rak-rak buku lagi kan. Meta tersandar ke rak-rak buku itu dan akhirnya teriak. Dia langsung astagfirullah gitu. Nah, dia langsung menaruh buku tadi ke areal tempat dia ngambil buku itu dan dia lari langsung ke arah tempat di mana ada penjaga sekolah. Nah, setelah Meta berhasil mengendalikan dirinya dan mengembalikan buku ke tempat semula, akhirnya Meta bergegas menuju tempat areal di mana penjaga perpustakaan itu berada. Ketika dia mencapai tempat penjaga perpustakaan tersebut dan dia menyaksikan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menurut Meta itu tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Jadi ketika dia mencapai tempat dari penjaga perpustakaan tersebut, dia melihat ibu yang penjaga perpustakaan itu sedang menghadap ke arah mesin ketik. Yang Meta tahu saat itu sekolah sudah memulai memakai komputer. Mustahil ada mesin ketik di sana. Dan satu hal lagi, kenapa di perpustakaan yang seharusnya sunyi itu ada mesin ketik? Ketika Meta mencoba menghampiri, dia melihat kalau petugas tersebut, ibu-ibu tersebut sedang mengetik. Tapi tidak ada suara keluar dari mesin ketik tersebut. Meta berusaha mendekati dan dia dari belakang memanggil ibu itu. Bu, karena niat hati Meta itu adalah mengadukan kondisi yang dia saksikan ketika dia mengembalikan buku ke raknya. Dia mencoba untuk beberapa kali memanggil bu, tapi tidak ada jawaban. Si ibu tetap mengetik dengan menggunakan mesin ketik. Akhirnya Meta mencoba untuk lebih dekat memberanikan diri dan dia memegang bahu si ibu, menepuk bahu si ibu itu 2 kali. Ketika si ibu itu memutar badannya dan menghadap ke arah Meta shock luar biasa. Yang dilihat Meta adalah ketika si ibu memalingkan mukanya ke arah Meta, dia melihat seorang wanita tanpa bola mata. Jadi matanya ini bolong, hitam. Dan yang paling menakutkan menurut Meta adalah bagaimana sebuah senyuman terukir dari mulutnya. Meta kaget luar biasa dan berteriak dan langsung lari menuju pintu. Akan tetapi pintu nggak bisa dibuka, pintu kekunci. Meta berteriak nangis dan dia melihat sekeliling. Siswa tadi yang memperhatikan dia dengan pandangan yang menakutkan, dan sekarang si ibu juga melihat ke arah Meta sambil memberikan isyarat ke Meta. Shh. Jadi mereka itu yang ada di perpustakaan itu melakukan hal yang sama semuanya. Shh. Meta kaget luar biasa. Sambil bersandar ke arah pintu, Meta menutup kedua matanya. Dan gak lama setelah itu pintu kebuka. Beberapa guru dan penjaga sekolah datang. Akhirnya Meta berhasil dibawa keluar sambil tetap menangis dan segugukan. Tapi satu hal yang ditanyakan oleh pihak sekolah adalah, kok kamu bisa di dalam? Kenapa bisa ada di perpustakaan?
Lalu Meta menceritakan dari awal. Dia nunggu untuk jam pelajar tambahan dimulai. Akhirnya dia memutuskan untuk menunggu di perpustakaan. Tapi jawaban dari sekolah adalah hal yang membuat Meta kaget luar biasa. Kamu kan tahu kalau jam segitu, jam kamu masuk itu perpustakaan kan dikunci. Perpustakaan kan dibuka dari pagi sampai jam sekolah berakhir. Kamu kan tahu kalau perpustakaan nggak pernah dibuka jam segitu. Iya Pak, tapi saat itu perpustakaannya dibuka. Dan Meta berusaha menceritakan apa yang dialami ya, tapi saat itu ya respon sekolah ya normalnya seperti respon biasanya, yang istilahnya kejadian-kejadian seperti itu ya bukan dianggap sesuatu yang biasa, tapi bukan dianggap sesuatu yang luar biasa juga. Mungkin ya istilahnya apa ya, ya sudahlah, kalau itu terjadi ya terjadi, nggak bisa dibuktikan secara nyata juga kan, cuman yang menyaksikan satu orang. Nah itulah cerita yang diceritakan Meta. Menurut gue sih cukup merinding ya saat itu pas gue mendengar ceritanya Meta. Dan mungkin karena memang gue kira ceritanya agak terlalu panjang, mungkin bakalan gue bikin 2 episode ya kali. Di episode selanjutnya mungkin gue bakalan mencoba menceritakan salah satu cerita yang dialami oleh Meta juga, dan salah satu lagi ada teman gue yang lain. Tapi untuk itu sabar untuk video selanjutnya. Jangan lupa subscribe juga, jangan lupa likes, nyalakan juga notifikasinya kalau bisa. Kalau menurut kalian cerita ini cukup menghibur dan membuat bulu kuduk kalian merinding, share juga cerita ini ke teman-teman kalian. Dan mungkin juga mudah-mudahan Alright Dijime channel ini juga nantinya bisa memberikan berbagi rezeki dengan kalian semua. Mudah-mudahan saja kita bisa saling beramal. Kalian beramal dengan memberi dukungan terhadap channel ini. Nanti gue juga bakalan berusaha channel ini memberikan informasi yang positif, dan mungkin bakalan mencoba untuk rutin berbagi rezeki dengan cara nanti kita kasih giveaway buat kalian semua yang setia nonton dan subscribe channel ini. So sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa tetap bahagia. Bye bye.